Oke. Untuk KKG Sudah. pada siang hari ini akan kita mulai nih, sudah pukul 10.15 sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Yang pertama Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan KKG online kita dalam tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Jadi pada pertemuan kali ini kita mencoba untuk KKG secara kita setiap pagi juga sudah melakukan daring, hanya saja kita daring dengan anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita semoga bisa menambah ilmu, menambah wawasan kita, dan kita derek Ngangsu Kawruh dengan Bu Mawar yang nanti akan menjadi narasumber kita untuk memberikan sebuah memberikan sebuah terobosan atau memberikan sebuah alternatif untuk membuat media pembelajaran atau bahan ajar yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran daring. Ya, mungkin media yang sering kita gunakan masih sebatas PDF atau bahkan kita hanya share dalam bentuk Word yang kita satukan dalam bentuk modul, atau mungkin teman-teman yang kemarin mengikuti pelatihan Teams itu juga bisa membuat Sway ya, atau bisa juga menggunakan PPT. Nah, semoga dengan pertemuan kali ini kita nanti mendapatkan ilmu baru yang bisa langsung kita terapkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita mulai yang acara inti dari Bu Mawar, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Semalam saya mendapatkan WA dari Pak Eko, beliau dititipi pesan dari Pak Sumar selaku Ketua KKKS. Beliau menyampaikan bahwa untuk kegiatan PAS tahun ajaran 2020-2021, PAS besok yang akan dilaksanakan bulan Desember, untuk soalnya itu diserahkan kepada KKG Bapak Ibu, atau diserahkan ke kecamatan. Jadi teknisnya sepertinya hampir sama dengan PTS. Jadi dari kabupaten sepertinya tidak membuat atau tidak mengadakan soal PAS seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun ini berbeda, soal dibuat oleh KKG, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, semoga informasi ini bisa menjadi informasi kita, dan untuk teknisnya tentunya kita nanti akan membentuk tim pembuat soal lagi Bapak Ibu. Kemudian untuk pelaksanaannya dan pengumpulannya seperti apa, kemarin belum disampaikan oleh Pak Sumar. Ya, yang disampaikan hanya sebatas informasi bahwa pembuatannya nanti KKG yang membuat, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, untuk ujian sekolah, kemarin saya juga mendapatkan info bahwa memang ujian sekolah tetap diadakan di lingkup Bantul, dan itu sebagai syarat kelulusan, menjadi salah satu syarat kelulusan. Nah, untuk prosentasenya kalau tidak salah L1, L2, L3 40, 40, 20. Level 1 40, level 2 40, kemudian level 3-nya 20% dari jumlah soal yang ada. Seperti itu. Nah, untuk cakupan materinya kemarin belum disampaikan, mungkin masih sama seperti tahun sebelumnya. Nanti kita tunggu saja kisi-kisi yang terbaru dari Bantul seperti apa. Biasanya nanti kisi-kisi muncul itu kalau tahun-tahun yang lalu itu di bulan Januari awal. Nah, maka sambil kita menunggu itu, silahkan Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing mempersiapkan anak-anaknya menggunakan media yang sering Bapak Ibu gunakan, atau mungkin Bapak Ibu menggunakan pendekatan tersendiri selama daring ini. Silahkan Bapak Ibu sisipkan materi-materi ujian nasional supaya anak-anak tidak kaget, dan tentunya penguasaan materi mereka tidak
terlalu jauh dari anak-anak tahun sebelumnya. Karena dengan daring ini memang saya sendiri merasakan bahwa kemampuan anak-anak sangat jauh, terutama untuk mapel matematika. Kalau untuk mapel bahasa dan IPA kan bisa kita kita bimbing dengan pendekatan kita dengan literasinya untuk ditingkatkan ya. Tapi kalau matematika itu kan harus sering-sering latihan. Kalau anak-anak tidak pernah latihan, tentunya mereka tidak akan mampu mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan atau soal-soal yang kita berikan. Jangan sampai nanti anak-anak kaget ketika memasuki bulan Januari diberikan soal-soal yang tidak pernah mereka temui ketika daring. Mungkin itu Bapak Ibu dan teman-teman KKG kelas 6 yang saya hormati dan saya sayangi. Kita bisa melanjutkan untuk acara yang berikutnya, yaitu penyampaian atau pemaparan materi penggunaan flip PDF ya. Flip PDF yang akan disampaikan oleh Ibu Laurentia Mawarbuana Ika Ardianti SPD. Nah, nanti selama penyampaian saya harap kita ikuti dengan sungguh-sungguh, dan jika memang ada kesulitan atau pertanyaan bisa nanti kita sampaikan secara langsung di sesi tanya jawab ya, atau nanti Bapak Ibu bisa menuliskan di chat supaya nanti Bu Mawar bisa melihat pertanyaan dari Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini kita juga akan mencoba absensi secara online ya, dengan cara mengisi form yang ada di chat Bapak Ibu. Ya, silahkan Bapak Ibu klik chat, di situ ada link absensi KKG kelas 6 Sedayu. Nah, silahkan nanti diklik itu dan diisi absensinya. Ya, itu sebagai bukti kalau kita mengikuti KKG pada siang hari ini. Nah, begitu saja Bapak Ibu. Waktu dan tempat sepenuhnya kami berikan kepada Bu Mawar. Monggo Bu Mawar untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fian dan Bapak Ibu hebat lainnya di Korwil Sedayu. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Fian dan kepada Bapak Ibu pengurus KKG kelas 6 Sedayu yang sudah mengizinkan saya untuk memperkenalkan yang pertama rumah belajar, yang kedua bagaimana mengintegrasikan konten-konten di rumah belajar untuk menjadi buku digital yang kita harapkan menarik ketika kita share ke anak didik kita. Sekarang saya izin share nih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan yang pertama tentang rumah belajar lebih dahulu, karena kebetulan pada bulan ini saya menjadi SRB DIY 2020 dan mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang portal rumah belajar, memang memperkenalkan tentang portal rumah belajar yang harapannya ke depannya, karena rumah belajar ini milik pemerintah yang membangun portal ini itu Pusdatin Kemdikbud. Harapannya kita sebagai guru dapat memanfaatkan konten-kontennya, karena sekitar 5.000 konten ada di portal rumah belajar, dan kita sebagai agen pemerintah ya, terutama di pendidikan, kita diharapkan menggunakan atau memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga BDR, belajar dari rumah, itu dapat dapat dijalani atau dapat dilaksanakan dengan menyenangkan juga. Jadi anak-anak tidak hanya mendapatkan materi atau dari misalnya dari YouTube begitu, tetapi
kita lihat dulu portal rumah belajar, apakah ada konten yang terkait dengan materi yang akan kita sampaikan, dan kalau misalnya iya, kita dan cocok dengan karakteristik peserta didik kita, kenapa tidak kita gunakan, begitu. Oke. Nah, ini yang akan kita lalui 1 jam atau 1,5 jam ke depan, yaitu mendesain buku digital dengan memanfaatkan fitur rumah belajar. Nah, nanti ada 2 materi Bapak Ibu. Yang pertama, nanti saya akan memperkenalkan dulu fitur-fitur rumah belajar, dan yang kedua, yaitu mendesain buku digital dan memanfaatkan fitur rumah belajar. Nah, fitur rumah belajar. Apakah Bapak Ibu guru kelas 6 di Sedayu sudah berkunjung ke rumah belajar? Bu Priani? Halo Bu Priani? Ya, halo. Halo Bu Priani. Bagaimana? Apakah sudah pernah berkunjung ke rumah belajar Bu Priani? Belum, Bu. Belum? Ya, oke. Baik, tidak apa-apa. Nah, mulai hari ini nanti mengenal ya. Kalau belum mengenal kan belum tahu, belum sayang begitu ya. Dulu saya juga rumah belajar itu apa ya? Gitu. Nah, oke. Baik Bu Priani, terima kasih atas jawabannya. Saya mulai saja untuk fitur rumah belajar. Jadi rumah belajar ini ada fitur utama dan fitur pendukung. Nah, fitur utama ini digunakan fitur yang bisa kita pakai untuk anak didik kita. Jadi ada 4. Yang pertama kelas digital atau kelas maya, kemudian sumber belajar, ketiga laboratorium maya, dan yang keempat bank soal. Jadi ada 4 fitur utama. Nah, kita langsung aja ke ini. Kalau Bapak Ibu ingin mengunjungi rumah belajar, klik belajar.kemdikbud.go.id. Ya, saya langsung aja. Saya ajak Bapak Ibu ke portal rumah belajar. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini dari Kemdikbud. Nah, Bapak Ibu login dulu, ya, login. Apabila Bapak Ibu belum pernah mengunjungi rumah belajar, Bapak Ibu harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, buat akunnya sebagai guru, apa sebagai murid, atau untuk umum. Gitu ya. Nah, kalau kita kan sebagai guru, terutama yang sudah memiliki NUPTK. Kalau belum, mendaftar sebagai umum terlebih dahulu. Harapannya besok NUPTK-nya sudah mendapatkan NUPTK, nah nanti mendaftar sebagai guru. Gitu. Ya. Kembali lagi ke 4 fitur utama tadi. Nah, yang pertama yaitu sumber belajar. Saya akan membahas sumber belajar lebih dahulu daripada yang 3 lainnya, karena fitur ini yang paling bisa digunakan untuk kita. Maksudnya yang utama, karena ini sumber belajar yang bisa digunakan oleh siswa dan guru. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik di sini, Bapak Ibu akan disajikan materi ajar. Nah, materi ajarnya berupa video, berupa audio, dan web. Jadi ada video seperti ini, ya, web, dan audio. Nah, ini kan ada 5.000 berapa konten, saya lupa. Nah, banyak sekali. Dan di sini itu untuk PAUD, SLB, SD, SMA, SMP, SMA, SMK. Nah, karena banyak sekali, nah kita saring sesuai dengan jenjang pendidikan kita, yaitu SD. Klik di SD seperti ini, karena masih banyak, kita filter. Nah, nanti Bapak Ibu akan saya ajak untuk memakai konten dari rumah belajar sehingga dapat disisipkan di buku digital kita. Nah, di sini saya menggunakan, nanti saya akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Jadi perkembangbiakan. Nah, yang saya pakai yang 2 ini perkembangbiakan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa di-download
bisa secara offline, bisa secara online. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menggunakan secara offline, bisa tinggal di-download aja, download seperti ini, ya, gitu. Atau Bapak Ibu memberikan ini, link copy yang paling atas ini. Gitu nggih? Nah, ini sumber belajar. Jadi tidak hanya video, audio juga banyak, web juga banyak. Gitu. Jadi tidak hanya YouTube ya yang memiliki video edukasi. Tetapi rumah belajar ini malah kalau YouTube itu semua orang bisa membuatnya. Kalau di sumber belajar, tidak semua orang bisa upload di sini. Jadi ketika kita mengupload konten, mendaftarkan video pembelajaran kita, itu disaring dulu. Sudah layak atau belum? Kontennya sudah tepat atau belum? Jadi ketika di sini sudah ada perkembangbiakan generatif tumbuhan, itu sudah pasti isinya terjamin. Tinggal yang kita pastikan apakah materinya sesuai dengan kompetensi atau KD, IPK yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Begitu. Namun untuk kualitas kontennya ya itu dan videonya dipastikan sudah baik. Nah, itu untuk sumber belajar. Nah, yang kedua yaitu yang saya bahas bank soal dulu. Nah, di bank soal ini Bapak Ibu akan diberi kumpulan soal evaluasi baik untuk latihan, ulangan, dan ujian. Nah, di sini sebentar. Oke. Nanti isinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, bank soalnya seperti ini. Jadi ada dari sekolah dasar SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Ya, karena kita kelas 6, ya diklik di kelas 6. Ini. Nah, namun Bapak Ibu, ini kan kita tidak tahu kontennya seperti apa. Maksudnya begini, apakah pas dengan KD-nya kita. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menggunakan, lebih baik Bapak Ibu mencoba terlebih dahulu evaluasinya, latihannya. Nah, kalau misalnya cocok, Bapak Ibu bisa menggunakan. Itu nggih. Itu untuk bank soalnya. Tinggal di evaluasi umum, linknya diberikan ke siswa kita, nanti bisa dipakai. Nah, kemudian kelas maya. Kelas maya ini sistemnya LMS ya, Learning Management System. Jadi kalau di Jogja kita sudah punya sebenarnya Jogja Belajar yang kita pelajari bersama waktu pelatihan awal tahun ajaran ini ya. Kita kan belajar bagaimana menggunakan LMS Jogja Belajar. Nah, di rumah belajar ini juga punya namanya kelas maya. Nah, Bapak Ibu harus mendaftarkan sekolah dulu apabila Bapak Ibu ingin menggunakan LMS ini. Karena ini sifatnya untuk satu sekolah. Nah, kalau sekolah itu sudah mendaftar, nanti diverifikasi, nah kita sebagai guru baru boleh menggunakan. Kita mendaftar, kemudian siswa kita juga kita daftarkan, nah baru bisa menggunakan kelas maya. Nah, apabila kita sudah masuk di kelas maya ini, kita bisa mengakses konten-konten yang ada di rumah belajar. Jadi sudah terintegrasikan. Begitu. Kelebihannya ya apabila kita masuk ke kelas maya. Nah, yang terakhir yaitu laboratorium maya. Nah, di sini laboratorium maya ini ditujukan untuk sementara ini nggih, untuk SMP, SMA, dan matematika. Untuk SD belum, namun ada beberapa materi yang di SMP itu bisa kita gunakan. Kemarin saya lihat tentang fotosintesis, itu bisa kita pakai dan kita berikan ke peserta didik kita. Nah, di sini ada simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik. Kenapa? Kenapa interaktif dan menarik? Karena kita benar-benar bisa bereksperimen begitu. Nah, apalagi dalam masa BDR seperti ini ya, kan ada beberapa, misalnya kita ingin memberikan eksperimen ke peserta didik, mengajak anak-anak bereksperimen, ada bahan-bahan yang mungkin berbahaya untuk anak-anak, atau
bahan yang susah didapatkan di lingkungan sekitar peserta didik kita. Nah, laboratorium maya ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk mengajak anak-anak bereksperimen. Gitu ya. Ini untuk 4 fitur utama. Ya, saya paling sering mengunjunginya yang di sumber belajar. Nah, kemudian berikutnya yaitu fitur pendukung rumah belajar. Nah, untuk fitur pendukung rumah belajar ini ada banyak sekali. Ada peta budaya, BSE, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan edugame. Seperti apa? Kita lihat. Kalau peta budaya ini berarti kita mempelajari budaya-budaya yang ada di setiap provinsi di Indonesia. Misalnya ketika kita klik DIY, nah akan disajikan beberapa informasi terkait dengan kebudayaan yang ada di DI Yogyakarta. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakannya sesuai dengan topik mungkin di IPS ya atau SPDP, ya, semacam itu. Ada banyak sekali. Nah, begitu juga misalnya di Bali atau di Papua gitu ya. Kita tinggal klik saja. Nah, di sini ada, oh yang Papua belum tersedia ternyata. Ya, yang lainnya berarti misalnya kita memperkenalkan tentang budaya di Bali. Tinggal klik di Bali, kemudian di sini ada beberapa budaya yang dari Bali. Nah, bisa menggunakan peta budaya. Kemudian selanjutnya untuk fitur pendukung ada BSE Bapak Ibu. Buku sekolah elektronik. Nah, sudah jelas dari judulnya buku, berarti Bapak Ibu di sini akan diberikan beberapa buku ya sesuai dengan jenjang pendidikan. Nah, Bapak Ibu bisa download buku ini. Ya, ada. Gitu ya. Kemudian fitur pendukung yang lainnya, wahana jelajah angkasa. Jelas di sini wahana jelajah angkasa berarti kita ketika mengklik kita akan diajak untuk menjelajah angkasa. Jadi, terutama untuk semester 2 IPA, ini kan ada tentang sistem tata suryana. Nah, kita bisa menggunakan wahana jelajah angkasa ini. Misalnya, kita memperkenalkan tentang solar system. Nah, di sini Bapak Ibu guru akan disajikan beberapa gambar. Misalnya, ini ada sun, itu seperti apa, Mercury, Earth, Mars, gitu, dan yang lain-lainnya. Tinggal diklik saja. Bila Bapak Ibu ingin menjelaskan tentang misalnya galaksi bintang gitu, ini juga ada di sini Bapak Ibu. Kita jelajah di sini. Gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu karya bahasa dan sastra. Nah, di sini kita akan diberikan beberapa buku antologi, bisa antologi puisi, begini ya, di sini ada antologi puisi, terus Keguritan Ilmu Copat, nah, dan beberapa contoh puisi di sini. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakannya. Gratis dan bisa di-download. Silahkan. Jadi rumah belajar memberikan konten gratis. Dan ini kan sudah tercover di kuota belajar ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengakses, berapa jam pun itu sudah tidak menjadi masalah. Itu akan mengurangi kuota belajarnya. Jadi bukan kuota utamanya Bapak Ibu, tapi kuota belajar. Begitu juga dengan anak-anak. Gitu ya. Jadi untuk kuota gimana nih Bapak Ibu? Nggak masalah kalau untuk rumah belajar. Nah, selanjutnya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini yang saya ikuti Bapak Ibu selama beberapa bulan terakhir ini, yaitu pembatik. Pembatik ini di sini bukan artinya kita belajar batik ya, tetapi pembatik di sini pelatihan berbasis TIK. Nah, apa itu pembatik? Nah, di sini tahun ini ada 4 level, kalau tahun lalu 3 level. Jadi tiap tahun ada pembatik Bapak Ibu. Dari tahun 2016 atau 17 ya, saya lupa. Nah, tiap tahunnya yang jumlah Bapak Ibu guru yang
mengikuti pembatik ini semakin banyak. Dan saat ini yang kemarin ikuti level 1 pembatik tahun 2020 itu ada 60.000 berapa guru dari seluruh Indonesia gitu ya. Nah, nanti diseleksi ke pembatik level 2, diseleksi lagi pembatik level 3 dan lulus, dan apabila terpilih nanti bisa masuk ke pembatik level 4. Yang saya rasakan dari pembatik ini sangat banyak. Memang terus terang saya kepuntal-puntal gitu ya untuk mengikutinya. Namun yang saya rasakan adalah manfaatnya itu yang saya rasakan tidak sekarang gitu, tapi beberapa bulan kemudian. Oh, ternyata materi atau tugas yang saya ikuti, yang saya kerjakan beberapa bulan lalu itu manfaatnya sekarang gitu. Karena modul-modulnya sangat lengkap sekali, apalagi tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan fitur-fitur apa yang bisa kita gunakan. Kemudian tugas-tugasnya itu kita harus membuat video pembelajaran, membuat vlog, dan yang lain-lain, dan itu sangat berguna pada saat ini. Gitu ya. Itu untuk pembatik. Kemudian yang fitur pendukungnya, EduGame. Apabila Bapak Ibu kemarin sudah mengikuti mini workshop yang saya adakan, ini pasti sudah tahu EduGame itu seperti apa. Nah, di rumah belajar ini Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin menggunakan model pembelajaran berbasis game, nah Bapak Ibu bisa menggunakan permainan yang ada di rumah belajar juga. Tinggal kita sesuaikan apakah permainan ini tuh cocok untuk untuk mencapai target kompetensinya. Gitu ya, di sini ada banyak. Begitu. Nah, tinggal share linknya. Nah, siswa itu bisa memainkan game ini. Dan rumah belajar, portal rumah belajar itu tidak hanya diakses lewat laptop, tetapi bisa diakses di HP. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir apakah nanti siswa bisa mengaksesnya atau tidak, bisa, sangat bisa. Tinggal klik belajar.kemdikbud.go.id atau Bapak Ibu memberikan link media pembelajaran atau game ini yang ingin Bapak Ibu gunakan. Itu. Nah, begitu Bapak Ibu perkenalan tentang rumah belajar. Harapannya dari kami Bapak Ibu bisa mengenal lebih jauh. Jadi tadi kan perkenalannya secara singkat nih, Bapak Ibu bisa mendaftar, melihat lebih jauh lagi tentang fitur-fiturnya. Ada TV edukasi juga, ada radio edukasi juga yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk pembelajaran anak. Harapannya nanti ketika Bapak Ibu memberikan mengeset materi atau pembelajaran itu lebih variatif. Jadi tidak hanya itu aja gitu ya, tapi bisa menggunakan ini juga. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita sudah mengenal tentang fitur utama dan fitur pendukung rumah belajar, nah mari kita bersama-sama mencoba berinovasi dengan rumah belajar. Nah, berinovasi di sini tidak hanya modelnya ya. Inovasi di sini kan artinya kita mencoba hal yang baru. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu berinovasi dengan materi ajar. Nah, materi ajar kan biasanya kita set filenya dokumen gitu ya, atau filenya PDF. Nah, kita percantik sekarang. Kita percantik. Nah, salah satunya itu dengan buku digital, dan saya menggunakan aplikasi Flip PDF Profesional. Nah, di PDF Flip Profesional ini, Bapak Ibu juga bisa mengintegrasikan media-media belajar yang ada di rumah belajar, di YouTube dan dari web yang lainnya juga. Nah, caranya bagaimana?
Nah, sebelum itu saya akan memberikan paparan buku yang sudah saya set di sini ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat seperti apa sih contohnya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Oh, ini bisa di maaf. Jelas-jelas ya. Nah, ini seperti buku. Kalau saya menggabungkannya handout yang sudah saya materi dari Microsoft Word, kemudian saya jadikan PDF, kemudian saya beri covernya Bapak Ibu bisa desain di Canva atau di poster wall design, saya lupa. Nah itu. Nah kemudian digabungkan. Nah kemudian kita kemas di Flip Builder, di Flip PDF Builder. Nah, kita tambahi, nanti hasilnya seperti ini. Aduh, bentar. Nah, nanti anak-anak itu bisa buka kayak gini. Nah, bisa mendengarnya Bapak Ibu ya. Nanti kayak ada apa ya? Bunyi kertas begitu. Nah, di sini Bapak Ibu, di buku ini itu saya menyisipkan video dari rumah belajar juga. Jadi ketika diklik, sahabat rumah belajar, itu Anda bisa lihat. Ini juga bisa diperbesar. Nah, seperti ini. Nah, sangat interaktif kan? Nah, ketika kita mengesetnya secara urut dan manis, itu bisa menjadi materi ajar yang sangat menarik untuk anak-anak. Ini. Nah, baik. Saya anggap cukup ya. Oke. Tidak hanya satu video, 2 video pun bisa. Atau dari YouTube. Nah, ini dari YouTube, bentar. Nah, misalnya tentang vegetatif tadi ya, yang generatif tadi kan dari rumah belajar. Nah, yang sini misalnya Bapak Ibu merasa yang di rumah belajar mungkin misalnya tidak cocok dengan atau kurang cocok ya, kurang cocok dengan target kompetensinya. Nah, Bapak Ibu punya video sendiri misalnya yang sudah Bapak Ibu unggah di YouTube. Nah, ini bisa. Nah, seperti ini diklik, ini dari YouTube ya. Nah, kelihatan kan? Ini diperbesar pun bisa. Ini. Bentar, kok belum. Oh ya, sebentar Bapak Ibu. Nah. Belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, begini Bapak Ibu. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan itu ya, sekilas aja. Nah, di buku ini Bapak Ibu juga bisa menyisipkan link-link. Misalnya Bapak Ibu membuat evaluasinya dari Google Form gitu. Nah, Google Form itu link Google Form-nya bisa disisipkan di sini Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak melihat buku digital ini bisa klik linknya itu langsung menuju ke form evaluasi yang sudah kita buat. Misalnya, di sini sudah saya lupa. Sepertinya di sini sudah ada. Oh, di sini belum. Nah, nanti ya Bapak Ibu, nanti kita buat bersama-sama. Gitu nggih? Nah, caranya bagaimana? Yuk kita coba bersama-sama. Bapak Ibu sekarang buka file PDF profesionalnya ini. Kemudian new project. Bapak Ibu pilih HTML 5. Bukan yang flash ya. Kalau yang flash nanti hasilnya tidak online. Jadi Bapak Ibu klik HTML 5-nya. Sudah?
Kalau sudah, oke. Oh iya, Bapak Ibu sekarang udah bisa menggunakan secara online ya, jadi langsung ikutan langkah-langkahnya itu bisa. Sudah sampai sini nggih? Bapak Ibu bisa menghidupkan mic-nya loh, kalau misalnya nanti ada pertanyaan silakan saja. Nah, sudah seperti ini, Bapak Ibu browsing. Nah, Bapak Ibu browsing file yang Bapak Ibu sudah disiapkan. Materi apa saja, yang penting bentuknya PDF, sudah PDF Bapak Ibu. Kalau belum PDF belum bisa. Tempat saya sudah di sini, ini sudah saya gabungkan handout saya dengan covernya. Klik ini, open. Sudah nggih? Nah, kalau sudah seperti ini, import now. Baru proses ya, sebentar. Bentar, masih prosesnya ya. Ya. Nah, sudah berhasil ya Bapak Ibu dalam tahap penguploadan. Nah, sekarang bagaimana mengeditnya? Ini kan masih mentah, belum ada video dari rumah belajar atau dari portal lainnya. Nah, sekarang Bapak Ibu klik edit pages. Edit pages yang ada di atas tadi ya. Oke. Sudah? Kalau terlalu besar, bisa dikecilkan pojok kanan bawah. Itu bisa dikecilkan. Jadi biar lebih enak dilihatnya. Sudah? Nah, sekarang Bapak Ibu ingin menambahkan apa? Nah, pada sesi kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu menambahkan yang pertama, video dari rumah belajar itu tadi, ya, atau videonya Bapak Ibu, yang penting di-download dulu, begitu ya. Jadi kalau langsung link itu belum bisa kecuali YouTube, gitu. Kalau link itu harus hanya YouTube aja, tapi kalau dari rumah belajar belum bisa, makanya yang dari rumah belajar itu di-download dulu. Nah, untuk sementara ini, Bapak Ibu bisa menggunakan video apapun yang sudah ada di komputer Bapak Ibu. Ini kan hanya belajar, nggih, baru belajar. Nah, saya mencontohkannya, tadi ini, saya memberikan, saya pilih yang halaman 6, karena halaman 6 ini ada space yang kosong, dan ini setelah pembahasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, di space kosong ini, Bapak Ibu, saya klik movie, kemudian pilih, terserah Bapak Ibu milih tipe yang apa, klik, kemudian kita atur seberapa besar yang nanti bisa dipaparkan. Seperti ini. Sampun, Bapak Ibu. Sini ya. Nah, ini kita sudah mengeset template-nya atau tempat videonya. Nah, namun kita belum select video file. Nah, caranya select video file, pilih local file. Ini berarti local file dari komputer kita. Nah, saya sudah mempersiapkan video dari rumah belajar di sini yang saya download tadi. Bapak Ibu tadi sudah saya ajarkan ya caranya mendownload ya. Nah, klik di sini, open. Oke. Baru proses, bentar. Nah, Bapak Ibu ketika mau ingin mengecek apakah berhasil atau tidaknya, Bapak Ibu start playing.
Nah, ketika Bapak Ibu sudah bisa melihat gerakannya, sudah bisa mendengarkan audionya, berarti sudah berhasil. Ya, sudah berhasil. Ya. Oke, kita matikan aja. Mana ini matikan? Oh, stop playing. Maaf, stop playing. Sudah. Baru satu, ya Bapak Ibu. Baru satu. Kemudian, yang kedua, misalnya Vegetatif. Yang vegetatif kita cari space kosong lagi setelah pembahasan vegetatif. Nah, di sini misalnya kita akan mengkolaborasikan tidak hanya di rumah belajar ya, misalnya oh, bentar. Ya, Bu Nuroma, gimana? Dari New Project, Bu Nuroma. Ketinggalan ya? Halo, Bu Siti? Oke. Oh, oke. Baik, baik. Oke, kita masih ada waktu ya, Pak? Pak, masih ada waktu. Oke, kita masih ada waktu. Ya. Oke, kata Pak Fian masih ada waktu. Baik, ini juga ada yang ketinggalan. Baik, saya ulangi nggih, Bapak Ibu ya. Ini saya coba, berarti ini tidak saya save aja. Bentar. Bapak Ibu apabila ada misalnya ketinggalan, Bapak Ibu bisa stop langsung ke mic-nya saja Bapak Ibu. Jadi saya bisa mendengarkan. Halnya kalau chat itu saya di sini terhidden di tempat saya, jadi saya tidak bisa melihatnya. Gitu nggih? Langsung mic-nya dipakai saja Bapak Ibu. Ini saya ulangi dari awal. Dari awal aja ya. Ini saya hapus aja. No. Ya, no. Ulangi dari awal Bapak Ibu. Bentar. Ini juga dari awal. Saya ulangi nggih. Ibu. Baik, ini sekarang saya klik klip PDF profesional, ya. Kemudian Bapak Ibu pilih New Project, diklik. Yuk, diklik dulu Bapak Ibu. Kalau ketinggalan langsung mic-nya dipakai nih Bapak Ibu, langsung sampaikan saja. Oke. Setelah itu New Project selesai ya. Nah, Bapak Ibu kan diminta memilih nih. Oke, oke. Sudah? Sampun Bapak Ibu? Oh ya, hari ini kita terbatas sampai ini aja ya, penyematan video saja nggih Bapak Ibu. Untuk yang evaluasi, sebenarnya kita bisa memberikan evaluasi di situ, kayak klik gitu, tapi langkahnya agak banyak. Mungkin bisa pertemuan berikutnya ya Pak Ifian nggih. Itu nggih, sambil Bapak Ibu menjelajah dulu, mengenal lebih jauh lagi nanti. Untuk sekarang kita batasi sampai penyematan video. Kirim video tutorial dari Bu Maria, nanti saya rekam, Beb, gitu ya. Nanti kami rekam, Bapak Ibu. Ini sampun nggih? HTML 5-nya sampun? Sudah, Bapak Ibu? Sudah? Di on kan aja jangan. Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, oke. Nah, ketika oke ini, Bapak Ibu diminta PDF mana yang ingin Bapak Ibu buat menjadi buku digital. Nah, caranya browsing. Di browse seperti ini. Bapak Ibu seperti mencari filenya Bapak Ibu di mana, begitu ya. Kalau tempat saya sudah langsung tersedia karena sudah saya set tadi. Sudah saya pakai. Sampun nggih? Nah, saya pilih yang materi ini.
Kemudian kalau Bapak Ibu sudah memilih materi yang ingin di buku digitalkan, klik open Bapak Ibu. Open. Sampun. Sudah nggih? Kalau sudah, import now. Di sini, import now. Klik saja. Nah, kita tunggu conversion-nya. Baik, tempat saya sudah muncul. Apakah filenya Bapak Ibu sudah muncul di Flip Builder? Sudah muncul belum, nggih? Halo Bapak Ibu. Silakan bersuara, jadi saya tahu Bapak Ibu sudah sampai mana. Sudah, Bu Mawar. Sampun, nggih. Makasih Pak Fian. Nah, kalau sudah seperti ini. Import Oke. belum, Bu Mawar. Import Dalam import now. Ya, Saya import now dulu. Iya, PDF filenya sudah. Nggih. Tapi mau ke import now, kenapa ini ya sulit ya? Masih extracted. Oh, berarti masih ekstrak. Masih lama. Biasanya berproses, Bu. Emang lama. Karena kalau semakin besar filenya, gitu. Oh, iya. Berarti ditunggu dulu nggih? Ditunggu dulu sampai muncul seperti ini. Tadi tempat saya juga memakan berapa detik ya. Tergantung komputernya juga, Bu. Tergantung komputer, tergantung internet kita juga. Jadi mempengaruhi. Bu Mawar, Ya. mungkin sambil menunggu teman-teman, ini saya mau tanya, untuk yang cover yang dibikin jenengan ini, berarti ini sudah di-include-kan ketika kita bikin PDF-nya ya? Iya, jadi, betul Pak Fian. Oh. Jadi begini, saya sampaikan nih. Jadi file saya itu mentahnya seperti ini Bapak Ibu. Saya lihat SDGM. 4. Jadi pertama kali mentahannya itu seperti ini. Jadi dari dokumen, saya ngetiknya di doc seperti biasa Bapak Ibu. Ada KD, tujuan pembelajarannya, terus habis itu baru materi ajarnya, ya. Ini saya hanya kompilasi, bukan saya yang membuat, ya. Ini kompilasi saja. Di sini sudah ada daftar pustaka, dari mana saya mendapatkan materi ini, makanya di sini ada daftar pustakanya, karena saya tidak mau dianggap plagiarisme ya. Jadi ketika Bapak Ibu klik itu sebenarnya sama dengan ini. Nah, kemudian saya sudah membuat covernya dari Canva yang tadi saya sampaikan di awal. Bapak Ibu bisa membuat covernya dari canva.com atau di, saya lupa satunya, My Poster Wall Design atau apa, saya lupa namanya. Okay. Nanti kalau Bapak Ibu besok pengen belajar caranya membuat cover buku, besok bisa di pertemuan berikutnya. Nah, sudah saya PDF-kan. Nah, saya kan gratis nih Bapak Ibu. Nah, di sini ada tulisan Canva-nya. Saya sih nggak masalah ya, karena emang saya gratis pakainya gitu. Yang penting saya bisa membuat cover buku. Nah, di sini bukan disusun oleh, tapi dikompilasikan karena bukan saya yang membuat kontennya, gitu ya. Di sini compiled by. Nah, dari sini Bapak Ibu saya gabungkannya, Bapak Ibu bisa menggunakan ilovepdf.com. Ini ilovepdf.com. Nah, Bapak Ibu udah di Love PDF ini Bapak Ibu itu gratis, bisa pertama dari Word to PDF, PDF to Word, PDF to Excel, banyak banget. Nah, kalau saya merge PDF karena saya ingin menggabungkan 2 PDF menjadi 1. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik seperti ini dan hasilnya nanti menjadi seperti ini Bapak Ibu.
Nah, ini yang sudah tergabungkan. Jadi cover beserta yang tadi saya materi yang sudah saya kumpulkan. Nah, tidak usah khawatir Bapak Ibu. Di sini kan jeglek nih, di sini gede, di sininya kecil. Nah, nanti di flip PDF Builder nanti bisa ngeset, membalancekan. Jadi size-nya nanti jadi sama. Gitu. Begitu Pak Fian. Oke, Bu Mar, makasih. Oke, sama-sama. Lanjut nggak Bapak Ibu nggih? Kita ke flip PDF Builder ini. Nah, sekarang kita di buku ini kita ingin menyisipkan video. Yang pertama video dari rumah belajar, yang kedua video dari manapun. Kalau saya tadi memberikan contohnya dari YouTube ya. Bapak Ibu bisa edit pages. Edit pages-nya tuh di sini, Bapak Ibu. Sebelahnya import PDF ya, sebelah kanannya. Klik saja. Nah, makan waktu Bapak Ibu bentar. Nah, kalau tampilannya masih terlalu besar, Bapak Ibu bisa mengecilkannya di pojok kanan bawah. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu Bapak Ibu mencari space atau tempat kosong yang ingin Bapak Ibu berikan videonya. Nah, tempat saya tadi di halaman 6. Saya ingin memberikan video yang dari rumah belajar tadi itu, okay? Yang dari rumah belajar. Nah, caranya Bapak Ibu ini ya pilih space kosong aja karena untuk latihan ya, terserah di mana gitu, nggih. Klik movie. Di sini kan ada HTML movie, open link movie, YouTube, Vimeo audio gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu klik movie. Kemudian terserah Bapak Ibu milih tipe yang mana. Misalnya saya milih tipe yang 5, tadi kan tipe yang 2 ya, sekarang tipe 5. Saya klik ini tipe 5-nya. Kemudian kan ada garis-garis nih Bapak Ibu. Nah, garis-garis ini tuh membentuk kotak. Nah, seberapa besar videonya yang akan kita paparkan. Kalau pengen kecil ya boleh. Kalau saya kan kalau kecil, aduh terlalu kecil ya. Kita bikin gede aja. Nah, seperti ini. Sudah Bapak Ibu sampai tahap ini? Ampun. Kalau sudah, sekarang ini kan masih kosong, videonya belum ada, sumber videonya belum ada. Nah, Bapak Ibu di sini ada select video file. Diklik Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada local file, URL, Explorer gitu. Nah, karena kita tadi sudah mendownload video dari rumah belajar ya, sudah tersimpan di komputer, klik aja local file. Jadi sebenarnya ini dari URL lain juga bisa ya. Nah, di sini sudah saya siapkan filenya, aset videonya, tinggal di open, di OK. Nah, kita cek apakah sudah masuk di sini atau belum tuh Bapak Ibu di sini play. Loh, kok bentar. Oke, bentar Pak. Kok belum? Sebentar. Kok tempat saya tidak ada play ya? Ini berarti kalau seperti ini belum berhasil Bapak Ibu. Bentar, saya ada yang salah ini. Bentar ya, saya ulangi lagi. Yang tadi sudah berhasil ya. Select file video, local file. Nah, Bapak bisa mengeceknya di start playing. Sudah bisa mendengarkan suaranya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah ada seperti ini berarti sudah berhasil. Nah, video yang Bapak Ibu sisipkan itu tidak hanya dari Bapak Ibu ketika punya video lain pun juga bisa disisipkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu berkarya membuat videonya, sisipkan saja di video filenya ini. Nah. Oke. Dicoba dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memakai video dari manapun.
Mawar mau tanya lagi. Ya, monggo Pak Fian. Itu kalau kita upload video sama copy link URL itu nanti kan kalau upload kan berarti kita ngupload video yang ada space kapasitasnya ya. Tapi kalau nanti URL kan berarti kita cuman copy link dari rumah belajar atau mana. Nah, Ya, itu nanti ketika kita upload sama copy URL itu nanti mempengaruhi besar kecilnya nggak dari flip PDF yang kita buat? oke. Baik Pak, mempengaruhi Pak. Mempengaruhi. Jadi kalau misalnya, kalau kemarin saya coba URL dari rumah belajar, karena kalau rumah belajar itu saya cari copy linknya tidak ada. Jadi hanya copy yang dari atas itu Pak. Maaf, yang sini. Bentar. Jadi di sini Pak, ini loh. Nah ini. Nah ketika saya tampilkan di sini Pak, jadi satu halaman itu muncul. Jadi tidak videonya, gitu. Jadi ada keterbatasan, gitu. Nah makanya saya memilih tadi download dulu, ya kan? Download jadi supaya langsung ke videonya, begitu. Gitu Bapak Ibu. Atau mungkin tadi pas saya ada yang kurang atau bagaimana, saya kurang tahu atau saya kurang mencermati yang dari sumber belajar sebenarnya ada copy link-nya. Kan di sini sebenarnya ada share bagikan, tetapi tidak ada untuk copy link. Ketika embed pun mana? Kemarin ada embed ya. Kemarin ada embed gitu, tetap saya tidak bisa menyematkan. Jadi saya ambil praktisnya saja, saya download, saya kasihkan ke komputer kita. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengupload ini secara online dan Bapak Ibu ingin misalnya menghapus video yang ada di komputer Bapak Ibu itu tidak masalah. Begitu. Jadi tidak memberatkan komputer kita. Begitu nggih? Jadi kalau sudah berhasil kita upload secara online, Bapak Ibu bisa menghapus file video ini dari komputer Bapak Ibu. Gitu. Begitu nggih Pak Fian nggih? Ya. Terima kasih. Nggih. Sudah nggih Bapak Ibu? Kita ke tahap berikutnya nggih. Nah, sekarang YouTube. Untuk YouTube saya cari space kosong lagi. Nah, YouTube Bapak Ibu mohon diperhatikan karena caranya berbeda dari ketika Bapak Ibu copy link atau embed. Gitu nggih. Sekarang YouTube dibuka, diklik seperti ini. Seperti tadi, Bapak Ibu membuat garis. Begini ya. Nah, yang diminta Bapak Ibu itu bukan link video atau embed code dari YouTube, tapi video ID. Nah, video ID ini kita dapatkan dari mana? Coba kita mulai ya. Kita lihat dari YouTube. Bapak Ibu klik YouTube saja dari sini. Misal yang kita kan tadi tentang vegetatif ya. Jadi perkembangbiakan. Mela, tolong juga ke tisu no. Vegetatif pada tumbuhan. Tisu. Bu Suki ya, Ibu. Maaf. Nggak apa-apa, Bu. Maaf. Nggak apa-apa. Oke. Ya, baik. Misalnya Bapak Ibu kan memilih nih di mana gitu ya. Saya ambil aja, acak aja yang paling atas. Kita klik ya. Nah, kita pause aja. Nah, ID, perhatikan ya Bapak Ibu. ID itu ada di sini Bapak Ibu. Habis tanda sama dengan. Nah, ini yang di-copy yang ini. Begini. Itu video ID. YouTube ID. Sudah. Nah, Bapak Ibu sekarang browsing terserah ya di YouTube, materinya menyesuaikan dengan materinya Bapak Ibu. Coba dilihat dicari video ID-nya. Itu pasti ada. Sampun, oke. Kalau sudah di-copy ya, di-copy, kemudian kembali ke Flip Builder tadi, sampun nggih. Kemudian yang video ID-nya ini diganti tempat yang kita pilih. Begitu. Sudah? Nah, save.
di save. Oke, baik. Nah, untuk tahap ini, Bapak, pelatihan kali ini hanya cukup segini aja, ya Pak Fian, nggak apa-apa ya. Nah, kita masih ada PR ini, Bu, Bapak Ibu, mempublishnya. Jadi ini belum selesai, tahap ini belum selesai. Nah, publishnya di sini akan makan banyak waktu, beberapa menit, mungkin 5 menitan ada, untuk mengunggah file kita menjadi online, gitu. Jadi saya batasi untuk yang sekarang untuk hanya menyisipkan video ya. Nah, YouTube ini sudah selesai, kita save and exit. Sekarang save and exit. Pilih, baru generating. Kita tunggu. Kalau ini cepat ya. Yang tadi nanti yang lama tuh publish-nya Bapak Ibu. Sudah? Kita cek Bapak Ibu sekarang. Ya. Kita cek. Monggo sama-sama mengecek. Yang ini apakah sudah bisa? Oh, sudah bisa. Oke, kita pastikan. Nih. Kemudian yang tadi kan YouTube ya Bapak Ibu, kita lihat. Nih, bentar. Lama. Nah, muncul Bapak Ibu. Coba kita cek. Nah, oh bisa. Berarti sudah berhasil. Digedekan bisa nggak? Oh bisa. Begitu ya. Nah, oke bentar. Oke, begitu. Nah, kalau Bapak Ibu merasa, oh sudah cukup untuk materi bahan ajarnya. Nah, Bapak Ibu sekarang kita bersama-sama mempublishnya menjadi link. Nah, ketika Bapak Ibu memberikan link itu kepada peserta didik, mereka bisa mengaksesnya. Gitu. Caranya, oke. Bentar, ini masih ada suara. Oh, sudah. Caranya, Bapak Ibu sekarang publish. Sudah, Bapak Ibu pilih upload online. Saya ulangi ya, untuk yang ini saya ulangi ya. Sebentar, bentar. Saya ulangi ya Bapak Ibu caranya. Oh, Bu Suki, kayak golek video. Oke, Bu. Oke, baik. Sudah. Oh, sudah. Maaf. Sudah. Oke. Bisa kita lanjutkan ya, Bu ya? Oke. Nah, sekarang di-publish. Publish, pilih upload online. Nah, kita kan tujuannya memberikan link ya. Sebenarnya kalau untuk kita simpan di komputer bisa Bapak Ibu, tapi kan karena BDR ini yang lebih kita gunakan kan linknya. Nah, kita sekarang belajar yang upload online-nya. Pilih upload online. Nah, di sini Bapak Ibu belum bisa menggunakan karena belum mendaftar. Nah, Bapak Ibu daftar dulu. Kalau saya kan sudah mendaftar nih. Bapak Ibu daftar dulu di create new account. Pilih email, tuliskan email Bapak Ibu beserta passwordnya di sini. Aman, monggo. Saya sudah mencobanya. Silahkan Bapak Ibu. Kalau belum meng-create, Bapak Ibu belum bisa mengupload online. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Pak Fian sudah? Sudah. Oke, Bapak Ibu yang lainnya? Sudah. Sip. Nah, gitu Bu. Oke, tahu nih. Nah, kalau sudah, sekarang use existing account. Kalau saya yang ini ya. Saya masukkan password saya dulu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, login. Nah, akan muncul seperti ini, nggak usah khawatir, order later atau di ping aja. Oke, muncul seperti ini. Sudah? Nah, pastikan Bapak Ibu title-nya sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Ditulis aja di situ boleh. Apabila sudah, nah ini yang makan banyak waktu ya.
pastikan internet Bapak Ibu lancar juga. Kadang-kadang kalau saya di sini memakai ini sampai sekarang lancar. Semoga ini lancar juga ya. Kita publishkan. Kalau sudah seperti ini, publish. Nah, kita lihat. Ini belum berhasil. Nanti kita lihat. Tandanya kalau sudah berhasil itu, ini belum. Aduh, not responding. Sebentar, ya sinyal-sinyal. Di sekolah itu sinyalnya kurang ini. Sebentar. Oke, baik nih, udah mulai. Ini dipastikan sinyal kita bagus ya Bapak Ibu. Nah, ini baru start uploading tempat saya. Lama. Nah, Bu Mawar, oke. Dalam. Iya, Bu Pri. mau Monggo. tanya. Nggih. Wah, ini your internet connection is unstable. Ini kalau Monggo. misalnya bukunya ini sudah dipublish ya, itu bisa maksudnya dibajak sama orang lain gitu enggak, Bu? Dibajak tuh berarti Maksudnya, gimana, Bu? Dibajaknya dalam arti apa? ya di copy atau di copy sama orang lain gitu loh. Buatan buku di kita ini gitu loh. Oh, kalau itu, nah itu Bu, kalau ini kan nggak ada copyright-nya ya. Di sini sebenarnya ada watermark-nya, ada watermark tapi harus berbayar Bu. Kita kan nggak berbayar, begitu. Jadi kalau misalnya Putus Bapak ya Ibu, Bu, putus-putus. oh putus-putus ya, bentar Bu, ini disedot ini ya sinyalnya ke uploading filesnya ini. Ini Bu, kalau ini kan kalau untuk dibajak atau enggaknya tentu saja bisa ya Pak, ya bisa Bu karena ini online ya, begitu. Karena dan kita tidak copyright di sini, kita tidak dilindungi ya copyright-nya Bu. Sinyal putus-putus ya Bu. Aduh, putus-putus. Pak Fian bisa nggak? Lancar. Waduh, sinyalnya saya dipakai Pak Fian ini berarti. Begini Bu, saya tidak menjamin karena ini kan ketika kita online kan berarti kan dipublish dan semua orang bisa menggunakannya. Nah otomatis ibaratnya kita ngeblok Bu, bikin blog di website. Nah apalagi di blogspot itu bisa di copy paste gitu. Jadi bisa dibajak atau enggak, saya yakin bisa Bu. Oh sekarang buku yang sudah ada copyright-nya pun itu bisa kita dapatkan gratis. Begitu. Jadi apalagi yang seperti ini. Gitu Bu. Bisa Mbak. Pak Fian mungkin bisa menyampaikan lagi. Ya, bisa Mbak. Oh gitu. Ya, makasih Mbak. Gitu ya Bu ya. Ini kita ngopi-ngopi dulu nih sepertinya Pak Fian. Ini masih 83 sampai 930. Oh ya, sama-sama Bu. Bapak Ibu, ini memakan waktu yang lama, tergantung sinyalnya Bapak Ibu. Karena ini 930 file, padahal ini baru 91. Monggo Bapak Ibu, kita isi dengan tanya jawab, atau Pak Fian ingin menyampaikan beberapa informasi. Monggo. Ini saya stop share dulu, atau bagaimana? Atau biarkan seperti ini dulu? Gimana Pak Fian? Ini aja Bapak Ibu yang mau tanya seperti yang disampaikan Bu Mawar tadi, jika ada yang ingin tanya jawab terkait dengan materi, silahkan saja Bapak Ibu langsung saja terkait dengan mungkin materi mau copy dari mana atau ngopi. Monggo. Jadi kita sharing aja dengan materi ini tuh kira-kira bagaimana. Kalau menurut saya ini materi sangat bagus sepertinya Bu Mawar, karena pasti anak-anak sangat tertarik. Nah, mungkin hanya saja kekurangannya kita harus mempersiapkannya itu agak lebih lama ya. Karena kita harus membuat materi, harus nanti mempublishnya juga butuh waktu. Tapi ini bisa menjadi salah satu alternatif
pembuatan bahan ajar yang cukup disukai oleh anak-anak karena dia seperti mengcompile beberapa materi bisa dimasukkan dalam satu bentuk gitu loh. Ya, betul Pak Fian. Jadi ibaratnya mereka benar-benar membaca buku ya, bisa kayak strak gitu kan, membuka halaman per halaman. Dan di halaman itu bisa kita sisipkan video juga, mereka bisa langsung klik. Kemudian, nah ini tadi kan kita belum sempat sebenarnya memberikan soal evaluasi. Jadi soal evaluasi tidak hanya seperti Google Form begitu Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar bisa tampilannya itu semacam ada button-button tuh loh, ada button-button Pak Fian. Jadi semacam apa ya? Ada pertanyaan, terus A, B, C, D-nya itu kayak ada kotak-kotaknya gitu loh Bapak Ibu. Gitu. Apa ya namanya ya? Nah besok Bapak Ibu ya, kalau ini sudah selesai. Nah, itu bisa kita online-kan. Nah sayangnya kalau kita evaluasi seperti itu, kita tidak bisa melihat skor anak-anak. Jadi kelemahannya itu. Jadi mungkin di situ bukan soal evaluasi ya, tapi latihan mungkin ya. Semacam latihan. Jadi anak-anak bisa latihan secara mandiri terlebih dahulu, setelah mempelajari materi kita, kemudian baru siap untuk mengikuti evaluasi. Gitu Pak Fian. Monggo Bapak Bu yang lainnya. Ini sebentar, participants-nya ada. Punya saya tidak saya publish karena video tadi cuma asal. Nggak apa-apa Mbak, Bu Ima, asal linknya itu tidak disebarkan ke yang lain, tuh yang lain pada nggak tahu. Gitu. Jadi sebagai uji coba aja berhasil atau tidaknya. Jadi aman, ya, aman asal linknya itu tidak kita sebarkan. Gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bu Mawar, ini mau tanya, tempat saya ini kan udah selesai ini publish-nya. Oh, udah selesai. Berarti ini kan kalau ini aja Pak Fian. Ada copy. Tinggal copy link. Sekarang tempat saya kan banyak Pak Fian. Jenengan ini aja, share aja tempatnya jenengan. Gitu ya Pak Fian. Saya jadikan host yang jenengan ya. Biar cepat. Tempat saya masih masih jalan lama ya. Bentar ya. Jenengan sekarang make a host dulu. Stop share. Pak Fian saya jadikan host ya. Yuk Pak Fian, silakan ya, Pak Fian di-share. Oke, monggo Pak Fian. Sudah terlihat Bu Mawar? Sudah. Belum. Nah, sekarang udah. Nah, oke betul. Nah, kalau sudah seperti ini Pak Fian sudah berhasil, tinggal copy aja. Copy. Nanti copy. Copy ya. Tinggal copy terus di copy terus oh ini sudah ya. Oke, ya udah berhasil. Coba Pak Fian. Oke, keren. Ininya, materinya. Ini bisa di-share ya di KKG ya. Oke. Nah, videonya ada nggak Pak Fian? Oke. Bentar. Dicoba. Jadi kalau online kayak gini berarti ini juga tergantung sinyalnya juga ya nanti ketika kita bukain. Ini. Betul. Nah, coba Pak Fian. Nah. Oke, digedein bisa nggak? Oh, gini. Oh. Ya, Pak Fian sudah berhasil. Nah, oke, sip Pak Fian. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain ingin nge-share? Bu Mawar mau tanya. Ya. Ini kalau link ini, misalnya ini kita sematkan di, misalnya saya bikin PDF. Terus bisa nggak ini saya sematkan? Jadi supaya anak-anak itu mereka nanti bacanya dalam bentuk materi tapi buku gitu bisa? Bisa.
Ini kita sisipkan dimanapun bisa. Misalnya kemarin saya sisipkan di, oke Pak Fian buat saya jadi ini, apa nih, host lagi Pak Fian. Stop share dulu. Ya, oke. Jadi copy link ini jangan sampai hilang ya Pak, Bapak Ibu. Gitu. Kalau misalnya hilang, kita buat lagi soalnya. Nah, misal kemarin saya oh Pak Fian buat saya jadi host lagi Pak Fian. Di participants, diklik more, kemudian make a host. Yang tempat saya. Make a host. Oke. Sudah. Oke. Nah, misalnya saya share ya. Kemarin di blog saya. Jadi dimanapun itu Bapak Ibu bisa sematkan. Misal di Laurentia. Nah, kemarin saya sisipkan seperti ini Pak Fian. Jadi yang penting kata-katanya itu, kalimatnya itu disematkan atau di-insert link. Gitu ya. Nah, ini bisa langsung masuk. Atau di documents aja, itu bisa Pak. Nah, kan langsung. Begitu. Gitu nggih. Atau di documents, misalnya documents. Dokumen, aduh, tadi sebentar. Tempat saya tadi itu, misalnya ini ya, copy link. Misal nih doc, kan? Nah ini kan udah link Pak Fian. Nah ini tinggal ini kontrol klik, ini langsung menuju ke itu. Jadi dimanapun itu disematkan itu bisa. Bentar. Dikontrol. Nah, kan muncul. Ya. Begitu nggih Pak Fian nggih? Oke. Ya. Ya. Apa ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Monggo silahkan. Dari Bu Dwi, Mbak Dwi, Bu Desi, Bu Dewi, Pak Eko, Bu Pri, Bu Siti Kudriah, Bu Siti Kurnia, Bu Siti Nurrohmah, Bu Siti banyak banget dari sini ya. Bu Suki, Bu Suratinem, tolak Omnibus Law. Mbak Wahyu, Ulan, Bu Yohana, Mbak Ima, monggo apabila ada pertanyaan. Materi kita sudah selesai Pak Fian tadi. Sebenarnya menunggu saja, tapi tadi kan Pak Fian sudah menunjukkan ya yang sudah selesai. Saya kira itu cukup. Monggo Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, kalau tidak saya cukupkan dan saya kembalikan ke Pak Fian. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Oh, ini ada chat lagi. Bentar. Oh, Bu Priani. Sama-sama Bu Priani. Monggo kalau nanti pertemuan berikutnya bergiliran saja, giliran. Misalnya Bu Ima punya ilmu apa, Bu Pri, Bu Ulan, Bu Siti Kudriah. Sebenarnya sudah tidak ada pertanyaan Pak Fian. Ya, Bapak Ibu, bisa saya cukupkan Pak Fian? Saya gimana? Gimana? Oke. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi apa yang saya punya. Semoga pelatihan ini bermanfaat bagi kita semua dan saya mengajak Bapak Ibu untuk mengunjungi selalu portal Rumah Belajar dan mari kita semangati diri sendiri untuk selalu mengembangkan diri untuk berkarya yang lebih baik lagi. Semoga kita bisa melayani anak didik kita dengan lebih baik juga. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, ada tutur kata yang salah dalam saya memaparkan materi tentang buku digital ini menggunakan Rumah Belajar.
Terima kasih Bapak Ibu, saya berikan waktu kepada Pak Tian. Oke, terima kasih Bu Mawar yang sudah menyampaikan banyak sekali informasi, materi, dan mungkin ilmu yang selama ini belum pernah kita dapatkan. Ini sesuatu hal yang baru dan sangat menarik buat saya pribadi khususnya. Dan ini betul tadi seperti yang dicatkan oleh Bu Siti Nur Rohmah, ini bisa menjadi salah satu alternatif kita Bapak Ibu untuk berbagi materi. Jadi mungkin bisa kita bikin dalam KKG ini itu kita masing-masing setiap guru itu bikin materi, materi IPA atau materi bahasa seperti yang dulu pernah kita buat tahun berapa itu saya lupa, tapi kita buat dalam bentuk flip PDF. Jadi kita saling berbagi share link. Jadi nanti saya bikin misalnya alat gerak, kemudian Bu Mawar bikin misalnya simbiosis, Bu Siti Nur Rohmah bikin misalnya tentang ekosistem. Nah, itu kalau dikumpulkan jadi satu, itu akan menjadi sebuah buku dengan materi yang sangat banyak, dan itu bisa kita gunakan bersama-sama, Bapak Ibu. Kalau menginginkan seperti itu, nanti bisa kita koordinasikan untuk pembuatan materinya. Jadi, kita tidak hanya terpaku pada buku. Kadang kalau buku itu dia dari satu sudut pandang. Kalau kita yang buat kan biasanya kita mengkompilasikan dari buku Algendon, kita kompilasikan dari Ultra, kita kompilasikan dari Google atau YouTube atau internet yang lain, itu bisa kita satukan jadi satu, dan itu bisa menjadi sebuah satu kumpulan link buku yang menarik buat anak-anak tentunya. Dan Bapak Ibu, untuk KKG kita ini kami sangat terbuka buat teman-teman yang memang ingin berbagi materi dengan kita bersama. Jadi kita gunakan wadah ini itu untuk kita saling berbagi ilmu. Nah, ini kebetulan Bu Mawar sedang mengikuti pembatik, kemudian beliau membagikan ilmunya yang sangat luar biasa, dan mungkin teman-teman yang lain yang mengikuti pelatihan bisa kita bikinkan wadah di sini untuk saling berbagi ilmu. Okay? Monggo teman-teman yang lain yang mau besok bisa WA kami selaku pengurus paguyuban ya. Nah, mungkin ada tanggapan dari teman-teman sebelum kita akhiri terkait dengan KKG, terkait dengan materi ini, monggo. Bapak Ibu yang lain silahkan yang ingin menyampaikan sesuatu. Bu Pri mungkin, Bu Siti, Bu Yohana, atau yang lainnya, monggo. Cukup, Pak. Sudah, Ibu. Ini sudah jam 11:30. Nanti tidak kena pasal 12. Iya. Tapi rumahnya masing-masing. Bendahara tidak menyiapkan soalnya. Dan ini menjadi salah satu opsi kita untuk KKG. Ngirit, gitu. Orang menjawab, penganune keseneke daring we ya. Iya. Atau mentah aja, Bu, nggak apa-apa. Jadi dibagikan mentahan aja. Mentahan, siap. Dikumpulkan sampai 5 kg kan lumayan itu. Begitu nggih Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya pada kesempatan siang hari ini. Semoga kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya bulan depan, dan mohon sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa mengisi absensi, dan besok kami akan membagikan penulis PAS semester 1. Terima kasih Bapak Ibu, begitu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih sekali Bu Mawar atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu semuanya. Ya.